Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Erli dari Bisnis Manajemen dengan NIM 2902716195. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep of risk management, issue management, and crisis management, and then share a real example of how a company face a major crisis and the lessons we can learn. Pertama, risk management. Risk management adalah proses mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi masalah sebelum benar-benar terjadi. Tujuannya adalah mencegah atau meminimalkan dampak negatif. Companies are basically asking what could go wrong and how do we prepare. Kedua, issue management. Isu adalah kesenjangan antara tindakan perusahaan dan harapan stakeholder. Jadi, manajemen isu adalah bagaimana perusahaan menutup gap tersebut. Prosesnya biasanya mulai dari identifikasi, analisis, prioritas, sampai implementasi solusi. Intinya, issue management berfungsi sebagai early warning system supaya masalah tidak berkembang menjadi krisis. Ketiga, crisis management. Crisis is a decisive moment. Kalau ditangani salah, bisa memperburuk keadaan. Tapi kalau ditangani dengan baik, bisa menjadi peluang memperkuat reputasi. Crisis management berarti respon cepat, transparan, dan terstruktur untuk mengendalikan situasi dan menjaga kepercayaan publik. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat kasus Garuda Indonesia pada tahun 2019. Saat terjadi skandal laporan keuangan yang tidak transparan. Saat itu, publik kehilangan kepercayaan karena laporan keuangan dinilai menyesatkan. Dari sisi risk management, resiko sebenarnya bisa diantisipasi dengan pengawasan internal yang lebih ketat. Dari sisi issue management, ketika isu ini mulai muncul di media, respon manajemen awalnya terkesan defensif, sehingga membuat isu semakin besar. Baru ketika masuk ke tahap crisis management, pemerintah dan direksi baru turun tangan. Laporan keuangan diperbaiki, direksi lama diganti, dan langkah transparansi diumumkan. Walaupun krisis ini merusak reputasi dalam jangka pendek, langkah itu membantu memulihkan kembali kepercayaan publik. From this case, we can learn 3 important lessons. Pertama, risiko harus dikelola sejak awal dengan sistem pengawasan yang kuat. Kedua, isu kecil jangan diabaikan karena bisa berkembang menjadi krisis besar. Ketiga, dalam krisis, kecepatan dan keterbukaan sangat menentukan apakah perusahaan dapat menjaga reputasi atau kehilangan kepercayaan publik. That's why risk management, issue management, and crisis management sangat penting bagi keberlanjutan bisnis. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman tentang risk management, issue management, dan crisis management. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.